Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA kali ini dengan tema 6D, subtema 3 pembelajaran 1 dengan materi manfaat makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata Allah menciptakan makhluk hidup, yaitu hewan maupun tumbuhan, dengan berbagai macam manfaat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas manfaat tersebut. Manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati makhluk hidup di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan manfaat makhluk hidup tersebut dengan percaya diri. Marilah anak-anak, kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Raya tinggal di perumahan yang bersih dan asri. Di sepanjang jalan perumahan ditanam berbagai jenis pohon pelindung. Salah satunya adalah pohon bintaro. Di sekitar rumah Raya juga banyak ditemukan cacing tanah. Ini adalah tanaman bintaro yang ditanam di sepanjang jalan. Ini adalah buahnya. Sedangkan yang ini adalah cacing tanah yang banyak ditemukan di sekitar rumah Raya. Apa manfaat pohon bintaro dan cacing tanah? Yuk kita simak informasi berikut. Informasi tentang pohon bintaro. Manfaat secara umum adalah pohon sebagai penghasil oksigen, pencegah banjir dan longsor, mengurangi pencemaran udara, penyimpan air hujan, dan mengurangi pemanasan global. Manfaat pohon bintaro yaitu ditanam di sepanjang jalan sebagai pohon pelindung dan peneduh yang kuat. Jika dilihat sekilas, buahnya mirip buah mangga, maka disebut tanaman mangga laut. Dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Dan ternyata biji bintaro memiliki kadar minyak jauh lebih tinggi dibandingkan biji jarak. Ciri-ciri pohon bintaro yaitu bentuk daun memanjang, simetris, dan mengumpul pada bagian ujung dengan ukuran bervariasi. Buahnya berbentuk bulat dan berwarna hijau pucat, dan ketika tua berwarna merah. Tingginya bisa mencapai 12 meter. Ciri khas pohon bintaro adalah cara perlindungan diri. Jika buahnya dilukai, akan mengeluarkan getah yang mengandung racun. Dipakai sebagai racun panah, membasmi tikus, membasmi nyamuk, dan meracuni ikan di sungai. Informasi tentang cacing tanah. Cacing tanah hidupnya di dalam tanah. Ciri-ciri cacing tanah yaitu bentuknya lunak, termasuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata, berbentuk panjang beruas-ruas, dan bergerak dengan menggunakan otot tubuhnya. Manfaat cacing tanah bagi lingkungan adalah menyuburkan tanah, meningkatkan kandungan udara dalam tanah sebagai indikator untuk menentukan kualitas tanah, dan sangat sensitif terhadap polusi lingkungan. Manfaat cacing tanah bagi manusia yaitu menyembuhkan penyakit tifus, diare, melancarkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan luka. Kandungan proteinnya pun sangat tinggi.
Allah menciptakan berbagai makhluk hidup agar dapat dimanfaatkan manusia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat hewan. Hewan dapat dijadikan sebagai bahan pangan, yaitu diolah lalu dijadikan lauk ketika makan. Hewan dapat dijadikan bahan pakaian sebagai bahan baku tekstil. Contohnya, kulit sapi dan rambut domba. Hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Di pedesaan masih memanfaatkan sapi, kerbau, dan kuda sebagai alat transportasi. Hewan dapat dijadikan bahan perhiasan dan kerajinan. Contohnya, mutiara dijadikan perhiasan, sedangkan kulit sapi dijadikan wayang kulit. Hewan dapat dijadikan sebagai penghasil pupuk. Contohnya, kotoran hewan dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Hewan dapat dijadikan sebagai bahan obat. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan untuk obat-obatan. Manfaat tumbuhan. Tumbuhan dapat dijadikan bahan pangan. Dapat dimakan secara langsung, ada pula yang dimasak terlebih dahulu, ada pula yang dijadikan bumbu. Lalu, tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan pakaian, yaitu sebagai bahan baku tekstil, contohnya kapas. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan penyaring udara. Tumbuhan mampu menghasilkan oksigen ketika berfotosintesis. Tumbuhan dapat dijadikan bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Salah satunya kayu. Kayu adalah bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Tumbuhan dapat pula dijadikan bahan baku obat. Dapat dijadikan obat tradisional, contohnya jamu. Tumbuhan dapat dijadikan penghias lingkungan, yaitu sebagai penghias di taman maupun di pekarangan rumah, ada pula yang bernilai jual tinggi. Tumbuhan sebagai bahan baku industri. Sebagai contoh, getah pohon karet sebagai bahan baku ban. Tumbuhan sebagai media seni, yaitu sebagai contoh kayu yang dapat diukir menjadi patung yang indah. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewangi. Banyak parfum menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewarna, karena beberapa jenis warna diambil dari tumbuhan. Bagaimana anak-anakku setelah kalian melihat dan menyimak pembelajaran yang Ibu berikan tadi? Ya, kalian dapat mengetahui banyak manfaat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah manfaat dari hewan, yaitu yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai bahan pakaian, yang ketiga sebagai alat transportasi, lalu yang keempat sebagai bahan perhiasan, yang kelima penghasil pupuk, dan yang keenam adalah sebagai bahan obat-obatan. Sedangkan manfaat dari tumbuhan yaitu yang pertama sebagai bahan pangan, kedua bahan pakaian, ketiga penghasil oksigen dan penyaring udara, yang keempat sebagai bahan bangunan, yang kelima bahan baku obat, yang keenam penghias lingkungan, ketujuh bahan baku industri, kedelapan sebagai media seni, kesembilan sebagai bahan pewangi, dan yang terakhir sebagai pewarna. Nah, cukup jelas bukan? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum